Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan kesehatan pada siswa-siswi SMP. Materi pendidikan kesehatan SMP. Materi 1, aktivitas kebugaran jasmani. Hakikat pembelajaran kebugaran jasmani. 1. Pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan yang berarti. Seperti orang membutuhkan kebugaran jasmani yang baik agar ia dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti. 2. Manfaat latihan kebugaran jasmani. Manfaat melakukan latihan kebugaran jasmani secara teratur dan benar dalam jangka waktu yang cukup adalah: A. Menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. B. Mencegah penyakit jantung. C. Mencegah dan mengatur penyakit diabetes. D. Meningkatkan kualitas hormon. E. Menurunkan tekanan darah tinggi, dan lain-lain. B. Bentuk-bentuk aktivitas latihan kebugaran jasmani. Aktivitas A. Aktivitas latihan kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot terhadap suatu ketahanan akibat suatu beban. Beban tersebut dapat dari bobot badan sendiri atau dari luar, atau external resistance. Bentuk-bentuk latihan kekuatan secara sederhana antara lain sebagai berikut. 1. Aktivitas latihan kekuatan otot perut. 2. Aktivitas latihan kekuatan otot kedua lengan. 3. Aktivitas latihan kekuatan otot punggung. 4. Aktivitas pembelajaran kekuatan otot tungkai atau naik turun bangku. B. Aktivitas pembelajaran daya tahan otot. Daya tahan otot adalah kemampuan otot-otot untuk melakukan tugas keras yang membebani otot dalam waktu yang cukup lama. Salah satu bentuk latihan daya otot adalah latihan weight training atau latihan benang. Bentuk-bentuk latihan daya tahan otot secara sederhana antara lain sebagai berikut. 1. Aktivitas pembelajaran daya tahan otot dan lengan dan bahu. Aktivitas pembelajaran daya tahan otot tungkai. 3. Aktivitas latihan daya tahan otot lengan berpasangan. 4. Aktivitas latihan daya otot lengan atau naik palang tunggal. C. Aktivitas latihan daya tahan tubuh dan paru-paru. Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Istilah lainnya yang sering digunakan ialah respiratory cardiovascular endurance, yaitu daya tahan yang bertalian dengan pernapasan, jantung dan peredaran darah. Interval training lambat dengan jarak menengah. Interval training cepat dengan jarak yang pendek. D. Aktivitas latihan kelenturan atau fleksibilitas. Kelenturan adalah luas gerak persendian atau kemampuan seseorang untuk menggerakkan anggota badan pada luas gerak tertentu pada suatu persendian. Kelenturan dapat ditingkatkan dengan bentuk aktivitas pembelajaran mengayun, memutar dan memantul-mantulkan atau menggerakkan gerakan anggota tubuh. Manfaat aktivitas pembelajaran kelenturan. Bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran kelenturan. C. Aktivitas tes kebugaran jasmani. A. Fungsi tes kebugaran jasmani. Tes kesegaran jasmani Indonesia terdiri dari 5 butir tes dengan rangkaian butir tesnya yaitu lari cepat 50 meter, angkat tubuh atau pull up 30 detik untuk putri dan 60 detik untuk putra, baring duduk atau sit up 60 detik, loncat tegak atau vertical jump dan lari jauh 800 meter untuk putri dan 1 km untuk putra. B. Bentuk-bentuk tes kebugaran jasmani. Aktivitas tes lari secara cepat 50 meter, 2 aktivitas tes angkat tubuh 30 detik untuk putri dan 60 detik untuk putra. Aktivitas tes baring duduk 60 detik. Materi 2. A. Perkembangan tubuh remaja. A. Perkembangan jasmani. 1. Faktor keturunan, artinya bila orang tuanya besar-besar mungkin sekali anak-anaknya juga berbesar-besar. 2. Faktor pembawaan, artinya perkembangan seseorang sudah ditentukan pula oleh keadaan di dalam kandungan. 3. Faktor luar, keadaan gizi, gangguan kesehatan dan rangsangan. B. Pertumbuhan, perkembangan, kebutuhan, serta faktor-faktor yang mengaruhi anak usia sekolah. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah dipengaruhi oleh interaction dan keputusan-keputusan yang diambilnya setiap saat, sehingga merupakan suatu proses yang dinamis. Umur 6-14 tahun. 1. Perkembangan jasmani. 2. Perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. 3. Kebutuhan. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang
C. Ciri-ciri anak sehat dan tanda-tanda gangguan kesehatan. 1. Ciri-ciri anak sehat, tumbuh dengan baik, tangkas, gesit, dan gembira, mata bersih dan bersinar. 2. Tanda-tanda gangguan kesehatan. Umum, kesan umum jelek, sikap tubuh yang buruk, mata. Sering mengedipkan mata, mata berair, banyak kotoran. Pada bagian telinga, berdengung-dengung, peka. Tingkah laku, gelisah, gerakan-gerakan tak terkendali. D. Pola-pola hidup sehat. Usaha kesehatan pribadi adalah daya upah dari seseorang untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatannya sendiri. A. Memelihara kebersihan. B. Cara hidup yang teratur. D. Menghindari terjadi penyakit. E. Meningkatkan taraf kecerdasan dan kerohanian. F. Pemeriksaan kesehatan. Materi yang ketiga. A. Pola makan sehat, bergizi dan seimbang. A. Hubungan antara makanan dan kesehatan. 1. Membangun dan memelihara tubuh. 2. Memberi tenaga kepada tubuh. 3. Mengatur proses faali tubuh. B. Pengetahuan tentang makanan sehat. Arti makanan sehat, kekurangan maupun kelebihan zat gizi dapat berakibat negatif terhadap kesehatan tubuh. Keadaan yang sempurna akan diperoleh apabila tubuh mendapat semua zat gizi dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan dalam perbandingan yang seimbang. Guna zat gizi: hidrat arang, lemak, protein, zat mineral, vitamin, dan air. C. Pengetahuan tentang gizi salah. Gizi salah ialah suatu keadaan yang disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah zat gizi yang dikonsumsi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Termasuk golongan ini ialah penyakit-penyakit gizi kurang dan penyakit-penyakit gizi lebih, kurang kalori protein, kurang vitamin A, B, C, D. Terima kasih.